selama ini mengajar di sekolah tersebut. Kalau pengalaman ibu dari tahun 2005 sampai sekarang, kalau dilihat dari tingkat anak kita itu jauh lebih bagus dari ketika dari kemudian kedua juga dari tingkat kedisiplinan yang sudah mulai, contohnya misalnya baru kita suruh masukkan baju anak ketika masuk kelas, oke mereka masukkan baju, ketika ada keluar dia sudah mengeluarkan kemudian dari tingkat kerapian, kemudian kenyamanan di kelas juga jauh beda dengan itu yang kedua. Yang ketiga, semangat belajar siswa juga menurun semenjak adanya COVID kemarin itu, sehingga mereka untuk konsentrasi atau fokus dalam pembelajaran itu terbagi dia dengan HP yang awalnya dulu tidak boleh membawa HP, kadang sekarang karena tidak kita kontrol ada saja yang membawa HP ketika kita menjelaskan juga ada bunyi HP gitu. Dan ada juga yang main HP ketika kita kontrol fokus ke belakang ada aja yang main HP. Sudah berapa lama dari 2006 sampai sekarang? Kemudian ini juga mungkin karena pengaruh lingkungan, istilahnya kemajuan teknologi sekarang tidak seperti dulu anak-anak dulu. Berapa jumlah itu? Kalau sekarang 4 orang yang di negeri 3 orang, 1 yang sudah masuk. Kalau boleh tahu Ibu berapa kelas tuh? Kalau sekarang Ibu ngajar kelas 10 sama kelas 11. Yang kelas 10 4 kelas, yang kelas 11 2 kelas. Jumlah siswa dalam kelasnya ada yang 13. Ada yang sekolah 35 karena ada juga yang berhenti, jadi paling gemuk di sini 35 36. Kalau yang kelas 11 berapa kelas? Yang kelas 11 semua kelas 11, yang kimia itu 3 terus katanya itu yang mau naik di kelas 12 kan ada 8 kelas, tapi yang belajar kimia itu semuanya iya, saya dengar itu juga dibawa ke karena nanti untuk yang kenaikan ini akan semakin banyak yang kelas 3 tidak seperti masuk ke kimia. Mungkin pembagian kelasnya mungkin akan diatur sehingga berarti pas naik ke kelas 12 itu dia dibagi yang 8 kelas kelas 11 ke 12 iya kayaknya tergantung ini bikin filmnya dia pakai kemudian model pembelajaran yang sering digunakan dalam kelas pembelajaran itu gimana tergantung materinya ada yang model penjelasan biasa misalnya kalau buku yang sering digunakan dalam pembelajaran kimia itu terus bagaimana siswa itu menanggapinya tanggapannya kalau misalnya pakai kayak kalau ini kan jadi materi ada praktiknya mereka kadang
terus pembelajaran ada tayangan-tayangan yang kita tampilkan yang membuat mereka menjadi semangat belajar. Apakah tayangan tersebut itu diambil dari laptop atau gimana? Diambil dari sini. Kalau apa namanya? Kalau labnya itu bahannya Pada ruang kelambi Pak Muhayyad. ini praktikumnya di mana? Di ruang lab di atas ruang lab. Pada ruang kelambi. Kayak bahan-bahan yang masih ada. Untuk materinya kalau matematika light diferensial. sebagai alat yang tidak maksimal dipakai. Itu beruangan di berikut ya dengan ulang. Kemudian sumber belajar yang digunakan dari sekolah, dari bahan sampai praktik, ada yang di sekolah gitu ya, pakai alat kita buat dulu LKPD. Kalau misalnya praktik ya kita buat dulu, belajar kita buat dulu. Tidak ada misalnya nih kita sebagai materi terus apa namanya tidak disuruh itu nyari dulu materi yang ini nanti minggu depan pendidikan kalau misalnya pas di akhir pembelajaran kita kasih materi apa yang akan kita bahas minggu depan, jadi silakan dicari dulu di internet supaya begitu kita masuk materi berikutnya mereka sudah nyambung, sudah baca-baca dulu. Untuk LCD-nya Ibu, apakah sudah lengkap di sini? Tidak semua kelas, jadi siapa yang membutuhkan saat itu berapa? Kalau dulu LCD-nya ada 4 tapi yang berfungsi itu satu. Untuk siswanya sendiri, apakah ada kesulitan yang dialami pada saat pembelajaran? Ada. Kesulitan misalnya kita buat kesepakatan untuk tepat waktu datang, ada aja siswa lain yang menyusul data yang membuat konsentrasi mereka jadi pecah lagi ketika belajar. Kemudian pas proses pembelajaran juga ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat untuk disiplin. Kemudian ketika proses pembelajaran yang ada yang ikut kalau dalam materi yang kalau dalam materi kesulitan yang dialami pada materi apa di kelas 11 yang kelas 11 itu dalam menentukan nilai PH kemudian ada tapi tergantung aja sih yang paling kalau saya presentasi untuk semua mapel di semester 2 semua mapel untuk kelas 11 di laju reaksi, kemudian keseimbangan kimia. Kalau asam basa ya paling beberapa persen yang masih itu pun yang tingkatnya yang rendah yang masih kesulitan di apakah ada miskonsepsi dari proses pembelajaran yang maksudnya miskonsepsinya itu misalnya kita belajarkan terus dikasih soal terus apakah ada miskonsepsi dari salah paham antara guru dan siswa atau konsep yang kita sudah buat ternyata tidak sesuai dengan ini, itu maksudnya yang tadi itu selama ini nggak ada. Biasanya itu jenis soal seperti apa yang dikasih pas ada ulang harian atau jenis soalnya yang biasanya kalau pas ulang harian kayak pilihan janda isian. Kalau misalnya dalam tugas harian di siswa itu suruh maju ke depan atau kasih soal latihan dan itu kita periksa langsung. Kalau bisa kayak melihat siapa yang seberapa sering sih memberikan soal
SLC soal, ada yang langsung soal secara ada yang pas kita menilai itu di soal ulangan bacaannya di setelah SLC satu bab ulangan, satu bab uji kompetensinya bisa secara ulangan langsung. Apakah masih ada keterbatasan dalam menggunakan media ya masih kayak misalnya alat bahannya tidak terjangkau di sekolah, jadi kita pikirkan atau kita lihat di YouTube apa ya kira-kira yang konsepnya sama tapi alat bahannya bisa kita jangkau lalu dari penyajian materi ya tidak ada masalah kalau ada hubungannya dengan teori kemudian praktik ya seperti itu kita inisiatif seperti kayak tadi pakai bahan alamat yang ada di lingkungan. Kemudian hasil pada materi kimia dengan menggunakan media yang digunakan selama ini apakah ada peningkatan? Kemudian pas misalnya belajar kayak atom misalnya itu kan atom kita nggak bisa terlihat terus gimana cara menjelaskan ke siswa? Nah teori atom kita pakai misalnya kayak praktik atom itu terbagi menjadi berapa unsur praktik pengembulan cacing telur atau keciput atau bisa juga saya pakai ada kuning menggantikan atom itu dia menjadi berarti itu enggak yang misalnya ini kita menjelaskan ke siswa tentang atom atau yang pernah melakukan proses pembelajaran itu dengan aplikasi kita kayak perputaran atom di YouTube. Nah itu yang kita kasih secara langsung bayanginnya bahwa atom itu jadi dalam alam secara perputaran bumi kayak kalau kita saran ibu untuk membantu meningkatkan bisa apa yang konsep materi kita pakai dan saya kita pakai saat itu